Ya, luar biasa. Apakah menurut Pak Surya, olahraga itu sebenarnya salah satu rahasia juga buat kita insan BP Jam Sostek dalam menyeimbangkan antara karir, pekerjaan, dan juga hobi kita, Pak? Sebenarnya apakah filosofi olahraga tadi benar-benar ditanamkan ke tim, Pak, sehingga Bapak bisa membuat tim itu? Jadi kadang-kadang kita malu juga, terus kadang-kadang dilibas lagi sama timnya Pak Surya. Iya. Gimana? Nah, kalau untuk golf ya, golf ini sebenarnya kecelakaan sih sebenarnya. Kecelakaan. Mas Petra Ya. sudah mendatangkan narasumber Pak Reksa. Ya. Pak Reksa itu yang meracuni saya. Ya. Tapi ngomong-ngomong masalah sepeda nih Pak, ini kan di kantor kita atau di institusi kita sepeda ini sekarang lagi happening gitu loh Pak. Semua penjuru mulai dari Sumatera sampai Papua bahkan bikin yang namanya komunitas nih. Nah, saya lihat juga Bapak aktif juga nih. Apakah Bapak salah satu pionir yang ada di Batam Nagoya? Seperti biasa, untuk episode kali ini menarik sekali karena kita akan mewawancarai atau juga bertukar pikiran dengan salah satu pejabat yang ada di Sumatera sana. Ini lumayan jauh jadi kita menarik karena kita ingin melihat sisi lain dari seorang pejabat. Bagaimana cara menyeimbangkan antara hidup, keluarga, hobi, dan pekerjaan. Oke, menarik. Kita undang beliau. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Petra dan Mas Niko. Ya. Halo Pak. Ya. Sehat Pak, alhamdulillah. Ya, Niko ini co-hostnya Petra Pak. Mungkin Bro Niko bisa mempresentkan siapa nih narasumber kita pada siang hari ini. Baik, terima kasih Bro Petra. Jadi alhamdulillah Pak, jadi hari ini kita memang mencari narasumber. Tadi diskusi sama Petra, apa ya di masa pandemi ini yang kira-kira bisa memberikan motivasi berkaitan dengan keseimbangan antara bekerja, keluarga, kemudian olahraga. Wah, saya bilang ada satu, namanya Pak Surya. Kemudian yang menarik akhir-akhir ini Pak Surya, saya nggak tahu ya, ini yang membuat saya terkesan, beliau selalu konsisten untuk menggeluti hobi barunya itu bersepeda. Jadi maupun di tengah pandemi, maupun tidak ada pandemi, beliau tetap. Jadi saya lihat beberapa caption beliau di media sosial bahwasanya intinya untuk melawan corona ini imunitas kita harus kuat. Caranya berolahraga. Nah, mari kita ulik gimana cara Pak Surya menyeimbangkan antara bekerja dan berolahraga, work-life balance. Oke, silakan Pak Surya. Siap. Ya. Nah, memang tadi disampaikan bahwa kalau untuk olahraga ini saya mulai dari kecil ya. Jadi memang olahraga itu bukan hobi dulunya, untuk memang olahraga berprestasi. Ya. Jadi dimulai mungkin ada dua dulu yang saya ambil untuk olahraga berprestasi, yaitu bola voli dan sepak bola. Memang sepak bola yang menjadi prioritas. Kalau voli karena memang tinggi badan saya itu tidak di atas rata-rata, hanya 177. Kalau bola voli itu kalau di bawah 180 itu senti itu ya masih dianggap pendek ya. Iya. Voli saya toser ya, spikernya tuh 190, 180-an lebih lah pokoknya. Nah, saya dari muda memang olahraganya karena memang stamina waktu itu masih kuat ya, tentunya olahraga yang memang mengandalkan fisik ya, fisik itu ya olahraga sepak bola. Dan dulu pernah ikut prapon ya. Kalau untuk perserikatan seperti kayak kalau Persib itu dulu Mas Petra itu kan divisi utama. Kalau saya divisi 2 ya. Iya. Nah, seperti itu. Nah, dengan bertambahnya umur, ya tentunya saya harus menyesuaikan juga dengan olahraga yang saya geluti. Jadi kalau olahraga itu bagi saya kebutuhan, kemudian pilihan olahraganya itu adalah hobi. Jadi olahraga kan macam-macam ini. Saya menganggap bahwa ternyata hobi saya, tadi disampaikan terakhir ke sepeda, memang sesuai dengan umur saya. Memang secara fisik, ya bertambahnya umur,
maka kondisi fisik seseorang juga makin berkurang. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk golf ya, golf ini sebenarnya kecelakaan sih sebenarnya. Oh, kecelakaan. Mas Petra Ya. sudah mendatangkan narasumber Pak Reksa waktu Ya. itu. Ya. Pak Reksa itu yang meracuni saya. Wow, gitu ceritanya. Iya, iya. Tapi akhirnya saya jatuh cinta juga dengan golf. Karena banyak sekali filosofi yang didapatkan dari permainan golf itu. Iya. Ya, kemarin Pak Reksa sudah panjang lebar Iya. menjelaskan. Karena saya melihat bahwa untuk kita konektivitaskan ke pekerjaan itu sangat banyak dari permainan golf. Iya, Golf iya. masih tetap main, tapi intensitasnya mungkin lebih sedikit daripada bersepeda. Iya, iya. Bersepeda memang tadi saya bilang sudah kebutuhan, karena memang di usia yang memang sudah tidak muda lagi ya. Saya tidak lupa kalau saya dengan teman-teman saya senior aja lah. Senior ya. Daripada teman-teman gitu ya. Jadi memang setiap pagi ya 3 hari kemarin saya back to work ya. Di rumah saya ke kantor gitu. Kemudian pulangnya baru nanti sepedanya kan karena sepedanya bisa dilipat ya saya bawa pulang dengan kendaraan. Tujuannya tadi ada keseimbangan dalam kehidupan. Tadi sampaikan ya. Life balance-nya juga harus dijaga terus. Supaya apa? Supaya tadi ya di kantor aura kita itu. Aura kita ya. Auranya ya orang semangat, bahagia, sehingga mengambil keputusan apapun lebih mudah seperti itu. Iya, luar biasa. Apakah menurut Pak Surya olahraga itu sebenarnya salah satu rahasia juga buat kita insan BP Jam Sostek dalam menyeimbangkan antara karir pekerjaan dan juga hobi kita, Pak? Ya, saya setuju ya. Saya sangat setuju lah dengan pendapat itu ya. Kalau tidak kita kita tidak lakukan kegiatan olahraga, ya olahraga tinggal pilih lah macam-macam ya. Di rut kita misalnya Pak Agus kan hobinya pedaling ya. Sepeda ada yang golf, silakan. Tapi harus bergerak karena gini, kalau sepeda misalnya kita 30 menit itu kalau istilahnya itu kalori apa? Kan keluar bahagia kita itu kan keluar. Iya. Endorfin, hormon endorfinnya itu. Nah, Goes coba rasakan nanti, nanti 30 menit setelah kita goes, akan endorfinnya keluar, bagian itu keluar, dan tentunya juga tadi mengajarkan, tadi saya sampaikan bahwa di dalam olahraga ini setiap olahraga mengandung filosofi yang bagus, yang banyak untuk tadi meningkatkan karir kita di dalam pekerjaan, cara kita memimpin, cara kita mengambil keputusan. Nah, semuanya dilatih dalam kegiatan olahraga itu, golf, sepeda, dan sepak bola itu ada. Seperti itu. Oke. Jadi sekarang itu menarik Bro Petra, Pak Surya, kita lihat juga kadang-kadang kita dulu sama-sama di Kepulauan Riau, Pak Surya dan tim, itu semangatnya luar biasa. Jadi seringkali touring bersama-sama tim Pak Surya, kemudian mendaki dan lain sebagainya bersama tim. Tapi menarik Pak Surya, apa sebenarnya keinginan Pak Surya merangkul tim-tim itu Pak? Jadi saya lihat kompak sekali Pak. Sehingga ini menarik jadi sosialisasi ke kita pentingnya olahraga itu gitu Pak. Kalau saya sih sebenarnya itu salah satu pendekatan kepemimpinan. Kan pendekatan kepemimpinan itu kan ada 2 sebenarnya. Tinggal kita memilih pendekatan kewenangan atau pendekatan personil. Kalau pendekatan kewenangan, saya ini kepala cabang, tugas kamu ya udah lakukan itu. Ada job desk-nya, Anda harus lakukan. Kalau Anda tidak lakukan, ada sanksinya, ya nggak bisa begitu. Jadi pendekatan yang paling pas itu ya pendekatan personal. Nah, pendekatan personal kita mengajak mereka di luar kantor, ya, bagaimana mereka secara emosional akan lebih dekat dengan pemimpinnya. Nah, saya juga harus lebih dekat dengan seluruh staf saya. Nah, caranya seperti apa? Ya sama-sama kita bersepeda, sama-sama kita melakukan kegiatan olahraga, sehingga menimbulkan loyalitas menurut saya. Karena tujuan dari suatu organisasi
bagaimana visi, misi, sasaran yang sudah ditetapkan itu dieksekusi oleh anak buah. Iya, benar. Nah, ya caranya ya seperti itu. Kalau nggak dieksekusi anak buah, ya sasaran tujuan visinya nggak akan tercapai. Begitu saja, sederhananya seperti itulah. Dan juga ya pengennya ya sama-sama ya, kita happy sama-sama. Ya kegiatan di luar, di kantor sudah sedemikian rupa, beban kerjanya cukup banyak, ya harus diseimbangkan lah itu Mas Diko dan Mas Petra. Tapi ngomong-ngomong masalah sepeda nih Pak, ini kan di kantor kita atau di institusi kita sepeda ini sekarang lagi happening gitu loh Pak. Semua penjuru mulai dari Sumatera sampai Papua bahkan bikin yang namanya komunitas nih. Nah, saya lihat juga Bapak aktif juga nih. Apakah Bapak salah satu pionir yang ada di Batam Nagoya, Pak? Ya, saya terus sebenarnya pionir untuk sepeda ya. Kita ada senior kita, ada Pak Iman ya. Pak Iman ya. Pak Romi, Presiden BCC itu kita tuh. Ya. Nah, saya juga termasuk yang tidak lama dibentuknya BCC saya ikut, dibentuknya ada Bronton, Jam Sosek saya ikut juga. Saya termasuk juga di dalamnya orang pertama di situ. Dan sesuai karena memang hobi saya, kebutuhan olahraganya sangat tinggi. Nah ini ada peluang baru nih sepeda yang memang harus lagi booming juga nih. Selain di internal kita di Indonesia juga di beberapa kota juga lagi sedang giat-giatnya. Nah maka saya kembangkan di Batam. Kebetulan di Batam juga saya pengurus juga di komunitas sepeda seperti itu. Dan Mas Petra, olahraga yang paling aman itu sekarang itu adalah sepeda, renang, dan jalan. Yang paling aman. Ya, yang paling aman ya Pak ya. Punya ya, apalagi yang umurnya sudah di atas 40 ya kan. Nah, kalau jalan termasuk juga golf ya masih Iya. Termasuk juga itu yang paling aman gitu. Tapi bola saya tetap futsal saya masih main, tapi saya kurangin gitu. Iya. Kayaknya Kakak Cap Batam ini punya tes kayaknya jiwanya walaupun usia sudah senior kita Bro Niko, tapi rasanya itu kayaknya kekinian sekali gitu. Benar mengikuti zaman sekali Pak Surya ini. Benar. Tapi ada yang ada yang anak-anak muda banyak sekali dari anak-anak muda. Ya. Kebetulan di kantor juga saya yang harus menyesuaikan. Kami yang dari X ini harus menyesuaikan generasi Y karena mayoritas di Batam Nagoya juga hampir 70% itu milenial semua. Iya benar. Seperti Mas Petra dan Mas Diko lah gitu. Iya. Mereka yang menyesuaikan dengan kami gitu ya. Iya. Benar. Tapi Bro Petra, yang menarik nih, kita bicara masalah keseimbangan antara olahraga, hobi, kemudian dan prestasi. Ini menarik juga Bro Petra. Kadang-kadang ini menarik timnya Pak Surya ini. Jadi kalau kita itu di Kanwil Sumba Riau, itu ada prestasi, misalnya kepesertaan award itu diborong semua tuh sama Batam Nagoya. Wah ini berat. Kemudian banyak juga kemarin prestasi seperti IGA Award juara, kemudian arsip ini. Sebenarnya apakah filosofi olahraga tadi benar-benar ditanamkan ke tim Pak sehingga Bapak bisa membuat tim itu? Jadi kadang-kadang kita malu juga Bro. Kadang-kadang dilibas habis sama timnya Pak Surya. Iya. Gimana resepnya apa tuh Pak? Tipsnya apa Pak? Kok bisa seperti itu gitu Pak? Ya resepnya sederhana saja, happy ya. Yang pertama mereka bekerja harus happy, suasana kantor juga harus nyaman. Di kantor dulu saya masuk masih ada yang merokok ya. Maaf ya kalau ada Mas Petra atau Mas Niko merokok ya. Saya enggak ini. Saya buatkan tempat. Yang penting tempat kerja nyaman, kemudian dia happy sehingga kreativitas ya itu akan keluar dengan sendirinya. Nah, tapi tetap kita punya komitmen, sasaran kita harus kita atur. Saya tetapkan sasaran kita itu yang paling utama adalah KPI. Nah KPI di dalamnya adalah IGA, ada Financial Award, ada BSA, Best Service Award, kemudian ada naskah dan kearsipan. Nah kalau kita mau juara di KPI, keempat ini indikator ini harus juara juga. Kalau ini juara ya KPI-nya nggak akan bagus karena parameternya ada di dalam itu. Nah itu harus dikomunikasikan dengan teman-teman semua ya. Alhamdulillah masing-masing kita sudah siapkan PIC masing-masing untuk mendapatkan itu. Nah strateginya kita bicarakan sama-sama lah kayak main golf kan harus ada manajemen juga.
manajemen, ya gitu, ada planning, ada target, ada sasaran yang mau kita perintangannya ada nih Mas Iko ya. Benar Pak. Kita menyelesaikan rintangan ini, kemudian hasil kita improve terus lah. Alhamdulillah kemarin BSA dapat lagi Mas Diko, insya Allah kami juara 2. Kemudian award kita masih nomor 1 kelas utama. Maaf nih Mas Petra ya. Iya, kita kalah doang. Tapi ini untuk teman-teman semua. Iya. Tapi Bro Niko ini menarik karena ternyata dari hal yang menarik kita ambil dari Pak Surya ini, ternyata hobi juga tidak mempengaruhi kinerja menurun gitu loh. Malah meningkatkan kinerja ya. Luar biasa. Tapi ini Pak, satu hal yang juga Petra ingat dari Pak Surya, bahwa Pak Surya ini orang yang salah satu yang suka komunikasi, sosialisasi, publikasi. Itu terbukti dari postingan-postingan Pak Surya. Update sekali di media sosial. Terus juga kalau ada lomba video budaya, eksis sekali kalau Batam Nagoya. Terus bikin video yang kalau nggak salah dulu pernah bikin berapa kali tuh di YouTube, eksis sekali tuh seorang Pak Surya gitu loh. Apakah itu salah satu passion juga dari Pak Surya, Pak? Ya, saya beranggapan ya kita punya media sosial. Media sosial tentunya kita manfaatkan seperti yang saat ini untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Ya mudah-mudahan yang melihat videonya, kemudian juga kalau yang membaca beberapa beritanya ya termotivasi lah ya. Termotivasi. Ya, status saya kalau nggak keluarga ya olahraga, kerjaan, yang seperti itulah. Nggak ada saya nggak berjarang saya membuat status itu ya status politik. Karena memang Iya benar-benar Pak. Nah, kalau untuk prestasi ya mungkin ya perlu juga kita ini bagian dari apresiasi diri ya. Ya, ada kebanggaan supaya kita pernah di posisi itu dan kita harus tingkatkan lebih tinggi lagi ya seperti itu. Termasuk juga di KHK ya, hampir sama lah ya. Iya Pak. Iya benar. Cuma di Cimahi waktu itu saya cuma 2 bulan jadi belum bisa melakukan apa-apa. Iya benar. Tapi sempat dulu kita beberapa kali ketemu ya Pak. Iya. Tapi ini menarik Pak, karena hal yang banyak yang kita tangkap dari pengalaman Bapak, ternyata prestasi tidak pernah lupa, maksudnya apa yang Bapak lakukan ternyata diiringi dengan prestasi yang cemerlang juga, itu sangat luar biasa. Iya, apalagi kami generasi muda ini sangat menginspirasi sekali gitu loh Pak. Betul ya Bro Niko ya? Ya jadi benar, jadi makanya kita coba menampilkan ya bagaimana kita ngambil sisi benar-benar, apalagi pesan juga dari Pak Diru bahwasanya kita harus bekerja harus seimbang antara olahraga, bekerja, keluarga harus benar-benar seimbang. Nah ini menarik apa yang disampaikan oleh Pak Surya, kerjaannya luar biasa, prestasinya, kemudian olahraganya juga. Saya sebenarnya pengen sekali bersepeda, Bro Petra. Jadi saya juga mulai terpengaruh oleh Pak Surya nih gara-gara postingan Pak Surya. Karena keren-keren Bro, tuh postingan. Jadi mengajak gitu loh. Sangat-sangat mengajak, kontennya itu ya foto-fotonya itu nggak sembarangan gitu loh. Foto-fotonya keren yang memang mengajak kita untuk benar-benar olahraga. Menarik sekali Pak Surya. Ya, tapi sebagai penutup nih Pak Surya, berikan kami motivasi Pak, hal yang kami lakukan sebagai insan BP Jam Sostek, bagaimana cara menyeimbangkan dan berprestasi juga tidak dilupakan gitu Pak. Ya tinggal diatur saja Mas Petra waktunya ya. Kalau olahraga itu memang lahir dari diri kita sendiri ya, nggak bisa kita paksakan. Ya. Misalnya saya nggak zaman itu, ayo sepeda nggak? Tadi Mas Iko pengen termotivasi, ya kan? Nah itu lahir dari diri kita sendiri, bahwa kita pengennya sehat. Kan? Benar. Nah, prinsipnya kalau kita sehat, bahagia, pekerjaan akan beres. Ya, saya belajar banyak ya. Saya dengan siapapun saya belajar dengan cleaning service, office boy, sepanjang itu memang menambah saya. Terima kasih. Termasuk juga kemarin saya dapat quote dari beliau yang perpisahan. Ya, misalnya begini. Kalau kita ingin melakukan sesuatu itu harus yakinkan dengan ilmu. Harus yakinkan dengan iman. Sampaikan dengan ilmu. Sampaikan dengan iman. Kemudian ada satu lagi yang paling penting. Pantang menolak tugas. Pantang tugas tak tuntas. Ini
terakhir ini yang luar biasa. Itu quotes dari siapa, Pak? Dari Ardia Tama namanya. Beliau baru Ardia Tama, Mas Tiko tahu itu. Iya, satu tim futsal saya, Pak. Dia olahraga itu, sepeda juga, futsalnya juga jalan. Ya, saya lihat kalau orang yang olahraga ini biasanya karirnya juga cukup bagus lah ya, di samping presenter seperti itu. Iya, luar biasa. Nanti selanjutnya kita akan tunggu cerita-cerita menarik dari Pak Surya. Nanti kita akan undang kembali, Pak, di konten kita ini hal-hal menarik apa lagi dan prestasi apa yang ditorehkan oleh Bapak Surya dengan timnya di tahun 2020. Nah, ini menarik, kita tunggu nih. Cocok. Iya. Oke, terima kasih Pak Surya atas waktu dan kesempatannya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dan Bro Niko, terima kasih telah bergabung. Siap, sama-sama. Nanti kita bergabung lagi di lain kesempatan, Pak. Ya. Siap. Ya. Terima kasih, akhir kata Petra ucapkan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.